Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky Amalia dari jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menyampaikan sebagai seorang mahasiswa akan memenuhi sebuah nilai ujian akhir semester dalam bentuk video tentang xenobiotik sintesis. Berikut penjelasannya. Oke, kita akan membahas mengenai xenobiotik sintetik. Xenobiotik sintetik itu terdiri dari dua macam, yaitu ada xenobiotik sintetik pestisida dan xenobiotik sintetik deterjen. Kita menuju yang pertama, yaitu ada xenobiotik sintetik pestisida. Apa yang dimaksud dengan pestisida? Pestisida berasal dari kata pas dan cait, yang berarti pas yaitu hama, sedangkan cait yaitu pembunuh. Jadi, pestisida merupakan istilah bagi senyawa kimia atau jasa training yang digunakan untuk membunuh organisme pengganggu tanaman atau OPT dan pengendali jasad lainnya. Yang kedua, ada sifat umum pestisida. Ada dua macam. Yang pertama, persisten dalam lingkungan darat dan perairan atau menempel pada partikel tanah atau substrat. Dalam jaringan tumbuhan maupun hewan menempel pada lemak. Yang kedua ada sukar terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme. Cara masuk pestisida ke dalam tubuh organisme ada 3 cara. Yang pertama, melalui permukaan tubuh, kulit atau kutikula. Yang kedua, melalui mulut dan saluran pencernaan. Yang ketiga, melalui respirasi atau respirasi spirakel. Penggolongan pestisida menurut jasad sasaran. Yang pertama ada insektisida. Merupakan golongan pestisida yang mengendalikan insekta atau serangga. Penggolongan insektisida ini menurut cara kerjanya ada 3. Yang pertama, fumigan, yaitu senyawa kimia dalam bentuk gas atau uap, mudah menyala untuk memberantas hama gudang atau kutu tanaman. Yang kedua adalah stomach poison. Senyawa kimia yang diberikan melalui makanan insekta seperti pada tanaman atau yang dilalui oleh insekta seperti kalsium arsenat. Yang ketiga yaitu ada repelen. Senyawa kimia yang baunya dapat menghalau insekta seperti minyak citronella untuk nyamuk. Penggolongan insektisida menurut struktur kimianya ada 2, yaitu ada organoklorin, merupakan semuanya bersifat persisten. Ada 3. Yang pertama, organoklorin semuanya bersifat persisten dan sukar terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme menempel pada tanah dan lemak sehingga berpotensi terjadinya akumulasi. Jenis ini berdampak toksik kronis bagi insekta dan manusia. Yang kedua dan ketiga ini ada organofosfat dan karbomat. Mereka ini sama-sama mempunyai sifat tidak bersifat persisten dan mudah terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme. Ada jenis pestisida yang selanjutnya yaitu ada herbisida. Herbisida mempunyai beberapa macam, yaitu ada glisofat, merupakan herbisida yang bersifat sistemik sehingga tanaman gulma mati dengan akar-akarnya seperti Rambo 480 AS dan Ranger 240 AS. Yang kedua ada paraquat, merupakan herbisida yang bersifat kontak dengan sangat cepat untuk gulma tumbuhan seperti Nexon 278 AS dan Gramoxone. Yang ketiga ada metilsulfuron, merupakan herbisida yang bersifat sistemik dan selektif untuk mengendalikan gulma pratumbuh dan awal purma tumbuh seperti Billy 20 WP. Jenis pestisida selanjutnya itu ada fungisida. Fungisida merupakan pestisida untuk membasmi jamur seperti kaptan, captacol,
mapcozeb, dan lain-lain. Efeknya yaitu 1. Keracunan akut. Efeknya secara langsung seperti sakit kepala, pusing, sakit dada, sakit otot, mual, muntah-muntah, dan lain-lain. Yang kedua, keracunan kronis. Efeknya jangka panjang seperti hepatitis, sulit makan akibat organ pencernaan terganggu, reaksi alergi, keseimbangan hormon, kanker sebagai akibat pembelahan sel yang berlebih. Yang selanjutnya ada amonia, NH3. Amonia merupakan senyawa nitrogen yang terbentuk dalam senyawa anaerobik yang bersumber dari hasil aktivitas pemupukan, persawahan, perladangan, perkebunan, dan pemotongan hewan di sepanjang aliran sungai. Efeknya yaitu bagi lingkungan bersifat toksik bagi kehidupan biota air, sedangkan terhadap kesehatan masyarakat akan menimbulkan iritasi pada kulit. Kasus keracunan pestisida yaitu ada beberapa kasus. Yang pertama, hamil anggur pada istri petani di Lembang. Yang kedua, ada 12 orang petani yang meninggal di Klaten. Yang ketiga, ada 18 orang transmigrasi yang meninggal di Lampung. Yang keempat, ada 25% dari 2.400 wanita yang melahirkan pada tahun 1959 sampai 1966 memiliki kadar DDT yang telah terurai. Yang terakhir yaitu kematian ayam-ayam di sekitar pertanian Puncak. Langkah awal penggunaan pestisida. Yang pertama, pahami label. Yang kedua, perhatikan 3 pita label yang mempunyai warna dan fungsinya. Untuk warna merah, formulasi pestisida tergolong golongan 1 yang artinya sangat berbahaya. Untuk warna kuning, formulasi pestisida golongan 2 yang artinya berbahaya. Dan untuk warna biru, untuk formulasi pestisida golongan 3 artinya cukup berbahaya. Langkah yang selanjutnya yaitu selama menakar dan pencampuran. Yang pertama, baca petunjuk label dan kenakan alat pelindung. Yang kedua, buka kemasan dengan hati-hati dan tutup kembali setelah sudah digunakan. Yang ketiga, letakkan pada tempat yang aman. Selanjutnya ada selama penyemprotan, baca petunjuk label dan kenakan alat pelindung. Yang kedua, jangan menyemprot berlawanan arah angin. Yang ketiga, lakukan di pagi hari karena udaranya masih sejuk. Langkah setelah penyemprotan. Yang pertama, cuci peralatan yang digunakan dan dibersihkan tangan. Yang kedua, sisa larutan atau air bilasan dibuang ke lubang tanah. Yang ketiga, cuci bilas wadah dan pakaian yang digunakan. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada xenobiotik sintesis deterjen. Deterjen merupakan bahan pembersih karena bersifat pengemulsi atau emulgator dan dapat menurunkan tegangan permukaan air surface tension. Struktur kimia deterjen merupakan gabungan dari golongan atom hidrofobik suka lemak dan hidrofilik suka air. Sifat kimia deterjen yaitu sebagai zat pengemulsi. Emulsi merupakan dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang lain. Yang molekul kedua cairan tersebut bersifat antagonis. Komponen deterjen ada 4. Yang pertama, surfaktan berfungsi sebagai bahan pembasah yang menurunkan tegangan permukaan air sehingga air dengan mudah meresap ke dalam serat kain. Yang kedua ada builder, berfungsi sebagai bahan bahan pengelat ion Ca2+, Mg2+ dalam air sada atau softener sehingga kerja surfaktan tidak terhambat. Yang ketiga ada filler, berfungsi untuk menambah
kuantitas produksi atau memadatkan seperti sodium sulfat. Yang keempat ada aditivis, berfungsi untuk membuat produksi lebih menarik seperti pemutih, pencerah, pewarna, pewangi, antiseptik, dan lain-lain. Deterjen digolongkan dalam 4 bagian. Yang pertama, deterjen anionik. Deterjen yang bagian muatan negatifnya dapat menurunkan permukaan zat cair, contohnya ABS, LAS, dan AOS. Deterjen kationik. Deterjen yang bagian muatan positifnya dapat menurunkan tegangan permukaan zat cair, contohnya garam, amonium. Yang ketiga, deterjen non-ionik. Deterjen yang tidak mengandung muatan positif atau muatan negatif dan tidak mudah larut dalam air. Yang keempat, deterjen amfoterik, yaitu deterjen yang mengandung muatan positif atau negatif ganda dan mudah larut dalam air. Pengaplikasian deterjen yaitu ada 4. Yang pertama, surfaktan anionik, bersifat negatif untuk cucian dan pengemulsi. Yang kedua, surfaktan kationik, bersifat positif untuk softener, flotasi, dan bakterisida. Yang keempat ada surfaktan non-ionik atau non untuk pengemulsi pada suhu rendah. Yang keempat ada surfaktan amfoterik ganda untuk sampo bayi dan kosmetik. Aplikasi deterjen dalam sektor industri. Yang pertama ada industri minyak. Industri minyak bumi untuk eksplorasi, pemecah emulsi, fluid oil, dan mengatasi tumpahan minyak di lepas pantai. Yang kedua, industri tekstil untuk menghilangkan lemak, peningkatan kualitas pewarnaan, kualitas benang, dan finishing kain. Yang ketiga ada argo industri untuk bahan pencampuran pestisida. Yang keempat ada industri tambang untuk flotasi biji logam dan batu bara. Efek penggunaan deterjen. Yang pertama, dampak terhadap kualitas lingkungan perairan. Ada 4 dampaknya. Menimbulkan kondisi anaerob akibat degradasi bakteri, meningkatkan kadar BOD dan COD, mendorong terbentuknya suburan tanah berupa ledakan populasi alga dan tumbuhan air. Yang keempat, mengganggu kehidupan organisme air akibat rusaknya irisan dan organisme respirasi. Organ respirasi. Yang kedua, ada dampak terhadap kesehatan manusia. Yang pertama, menimbulkan iritasi, gatal-gatal, hilangnya kelembapan alami, terasa kasar dan panas. Yang kedua, dapat menimbulkan iritasi pada mata, kekeringan, dan membentuk senyawa nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.